Saya Zaki Yusuf Muhammad. Saya memiliki usaha keluarga yang saya jalankan bersama ayah dan ibu saya. Namanya adalah Castella Keripik Daun Singkong. Satu saat kami menemui resep dendeng daun singkong. Kemudian kita pipihkan dan kita pipihkan untuk membuat keripik. Akhirnya dari situ kami mencoba untuk memasarkan keripik daun singkong. Oke, jadi untuk proses pembuatan keripik sendiri kami mulai dengan daun singkong. Bagusnya memang daun singkong segar. Jadi kalau bisa tidak lebih dari 3 hari. Setelah kita dapat daun singkongnya, kita pisahkan daun singkong dari batangnya. Setelahnya kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita masuk ke tahap yang penting, yaitu perebusan. Kami rebus menggunakan sedikit garam dan baking soda agar daun singkongnya tetap menjaga warna alami hijaunya. Setelah itu kami tiriskan, kami cincang dan rajang halus. Selepasnya kami siapkan bumbu. Jadi bumbunya terdiri dari bumbu dapur biasa, ada bawang putih, kemiri, gula, garam, micin dan lain sebagainya kami haluskan. Kemudian kami campurkan bersama dengan telur. Setelah itu, setelah adonannya jadi, kami tambahkan ke rajangan daun singkong yang sudah kami siapkan. Kemudian kami tambahkan tepung tapioka dan tepung terigu. Kami uleni sampai menjadi adonan, lalu kemudian kami kukus. Nah, ini pemasakan pertama. Kami kukus hingga dia memadat, ibaratnya jadi kayak cilok lah ya. Nah, setelahnya kami angkat, kemudian kami potong-potong dadu dan kami cetak. Kami cetak menjadi keripik. Kami angin-angin terlebih dahulu, kira-kira 1-2 jam, baru kemudian kami jemur. Setelah kami jemur sudah kering, produknya kami simpan di toples yang kedap udara dan siap untuk digoreng jika ada pesanan. Jadi perbedaan keripik kami dengan keripik lainnya adalah kami melewati 2 proses pemasakan. Satu dikukus, kemudian satu lagi digoreng. Jadi membedakan dari keripik lain. Oke, jadi untuk bahan baku sendiri, kami kalau daun kami dapatkan dari tetangga. Tetangga ada yang dia pekerjaannya adalah pengepul daun pisang. Tapi ketika kami minta buat mencarikan daun singkong, ya beliau mau. Ya kami dapat dari situ. Keunggulannya adalah satu fresh dan kedua ya dekat rumah gitu. Dekat rumah kita tidak perlu keluar ke pasar gitu. Untuk bahan-bahan yang lain, tepung, micin, bumbu dan lain sebagainya kami dapatkan satu dari tetangga yang memang dia berjualan sembako. Untuk tepung sendiri kami beli di pasar, di tempat yang grosir yang lebih murah. Kami upayakan agar bahan-bahan itu utamanya dari tetangga gitu. Jadi utamanya beberapa bahan yang bisa kami beli di tetangga, kami usahakan beli di tetangga. Oh, ini kami tidak kesulitan untuk mencari bahan karena paling jauh kami hanya ke pasar Godean seperti itu. Ya, kemudian untuk produksi sendiri kami biasanya produksi rata-rata 20 bungkus sekali produksi seperti itu. Jadi itu merupakan resep dasarnya. Jadi idealnya kami setiap produksi itu 20 karena menjaga stok. Nah, kami menjaga stok karena kami bukan yang ketika pesan itu harus pre-order dulu. Jadi kami usahakan ketika pesanan ada, kami langsung proses, kami langsung kirim. Jadi produksinya kami tidak menunggu pesanan, tapi kami menyetok jumlah keripik karena keripik kami bisa disimpan dalam bentuk kering gitu. Alasan lainnya kenapa kami menyetok karena salah satunya kami juga bergantung pada panas matahari untuk mengeringkan keripik. Jadi sebisa mungkin ketika matahari itu masih benar-benar panas, masih bersinar, belum hujan, ya kami akan genjot produksi sebanyak mungkin agar kami bisa nyetok. Karena stok sendiri itu
kami sudah stok banyak, rupanya juga pesanan banyak seperti itu. Untuk distribusi sendiri kami biasanya menyetorkan ke kemarin kami menyetorkan ke bandara YIA, Yogyakarta International Airport. Kemudian yang lainnya kami juga ada di seller, kemarin ada dari Temanggung, kemudian ada juga di Tangerang. Kami mengirimnya lewat pos. Jadi selain itu ya kami melayani pembeli-pembeli ya biasanya ataupun yang memang menjualkan seperti atau kulaan. Untuk strategi pemasaran kami utamanya menggunakan Facebook dan WhatsApp untuk media sosialnya. Kami juga saat ini baru merintis ke Instagram dan Shopee, harapannya memang bisa menjangkau audiens atau konsumen yang lebih luas. Jadi konten-konten kedepannya ya kami rencananya mau menggunakan seperti Reels ataupun post di Instagram dengan broadcast seperti itu. Ya utamanya juga kami kan saat ini memang konsumen itu dari yang kami kenal gitu, dari Facebook ataupun dari Instagram ataupun relasi kami. Jadi untuk memperluas pasar ya kami ke depan akan menggunakan Instagram dan Shopee seperti itu untuk memperluas konsumen. Kemudian untuk inovasi ke depannya kami dari kemasan yang seperti ini merupakan kemasan yang reguler seperti itu. Jadi kedepannya kami ingin berkembang menjadi full print. Jadi kami full print semuanya. Kemudian selain itu, selain menghadirkan kemasan reguler, kami juga ingin menyasar ke pasar anak-anak. Jadi dari kemasan ini ingin kami hadirkan kemasan yang lebih kecil, lebih unyu, lebih menarik untuk anak-anak. Karena salah satu pangsa pasar terbesar kami adalah ibu-ibu dan anak-anak. Awalnya memang kami ingin menunjukkan kalau ini merupakan handmade, jadi tidak seragam, jadi tidak masalah. Di awalnya memang bentuknya seperti itu, kurang seragam, dan kemudian kami berubah menjadi agak seragam bulat seperti ini. Jadi alasan perubahan kami adalah ketika kami berdiskusi dengan PLUT Dinas Koperasi dan UMKM DIY, beliau memberikan masukan bahwa sebaiknya memang lebih seragam. Akhirnya kami masukkan itu. Setelah diskusi, memang lebih seragam itu rupanya dia membantu dalam proses repacking. Selain itu, perkembangan lainnya, awalnya memang kami menyediakan rasa original dan pedas. Tapi masukan dari para pembeli itu, konsumen bilang lebih baik kalau ditambahkan rasa. Jadi selain original, kami juga ada rasa pedas, kemudian ada rasa barbecue, balado, rasa rumput laut. Jadi kami menambahkan rasa tersebut dan sesuai dengan masukan dari konsumen, dan alhamdulillah memang itu yang memang diinginkan konsumen seperti itu. Jadi alhamdulillahnya memang di sini kami tidak menutup mata, tidak menutup telinga. Jadi masukan dari siapapun, evaluasi dari kami sendiri, masukan dari dinas, masukan dari teman-teman konsumen itu kami masukkan semuanya, kami evaluasi juga. Jadi harapannya ini bisnis bukan hanya tentang kami, tapi juga tentang experience dari konsumen itu sendiri, dan masukan-masukan dari dinas yang sudah berpengalaman menghandle dan membina UMKM khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.